Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton, Prodi Agribisnis, dengan NIM 2003401051047047. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas Pancasila, yaitu jelaskan apa sih esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang urgensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem. Esensi Pancasila sebagai dasar negara, kaidah penuntun pembuatan politik, hukum atau kebijakan negara lainnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan di semua bidang kehidupan, dari semua kelas sosial dan dihampiri semua provinsi. Fakta paling jelas adalah korupsi yang dilakukan di semua lini, mulai dari pejabat pemerintah maupun institusi pemerintah dari swasta. Jadi di sini titik kesalahannya yaitu orang yang melakukan seperti pengambilan, yaitu korupsi begitu. Jadi di sini letak kesalahannya itu orang yang berkorupsi, dari pejabat seperti gubernur, bupati, presiden, seperti itu. Itu ketika kita menjadi seorang pemimpin harus memang kuat-kuat menjaga dari iman kita, dari semua perbuatan itu harus memang baik-baik saja begitu. Catatan kepemerintahan dalam negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2013 ada 277 gubernur, wali kota dan bupati yang terlibat korupsi dan 3 ribuan anggota DPRD terjerat hukum. Di sini sangat jelas bahwasanya orang yang sudah terjerat dari hukum itu dari pemimpin-pemimpin yang tinggi seperti gubernur, bupati, presiden, itu sampai terjerat hukum melibatkan pengambilan uang sebesar sampai 100 triliun, sampai 300 juta, sampai 15 juta. Oleh karena itu kita menjadi seorang pemimpin itu harus memang menjaga begitu. Dan merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih banyak dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang definisi hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stafudan begitu. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila merupakan asas keharmonian dari pembukaan Undang Dasar sebagai stafudan itu. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sangat ketat bahwasanya kita menjadi seorang pemimpin itu harus memang menjaga begitu. Dari segi hati nurani kita itu jangan sampai kalah dengan setan begitu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia, maka dapat ditentukan letak dari sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan disebut kembali dalam pernyataan kemerdekaan dalam pembagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan begitu. Jadi mau gimana ya? Mau berdiri gimana? Mau jaya dari mana ketika
kayak gubernur kita sudah korupsi, presiden kita sudah korupsi. Nah, mau maju dari mana kalau Indonesia seperti ini terus? Sampai bupatinya itu korupsi, itu tidak akan bisa membuat membuat Indonesia ini maju ataupun merdeka lah begitu. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijawatakan dalam PPT Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat satuan perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan Pancasila sebagai landasan pengenalan mahasiswa tersebut ideologi negara begitu. Nah, jadi yang saya perjelas bahwasanya ketika kita menjadi seorang pemimpin memang betul-betul harus mengabdi kepada negara. Jangan sampai korupsi. Pokok intinya ketika kita menjadi seorang pemimpin itu harus memang benar menjaga. Kadang kita itu kalah dengan godaan setan sampai kita itu terjumus mengambil uang masyarakat, memakan uang rakyat begitu, sampai korupsi lebih 1 M begitu kan. Jadi begitu. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, itulah dari kebodohan saya sendiri. Ketika ada kebenaran ataupun kefasihan, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.